kimia kayak dia analitik ya. Iya itu Pak, saya pusing situ Pak. Kebanyakan kimianya. Banget baca sekilas doang. Mana Pelajaran sih, tingkat saat pelajaran kuliah kayaknya kuliah ini sederhana sekali. Udah nggak apa-apa lah. Udah tanggung cuman pinter-pinter meringkas aja. Ya mulai Pak. Ya sebentar Pak. Ya, ini bukunya handbook sederhana banget ya, nggak ada yang masalah apa-apa ya. Kok nggak bisa? Lah. Kenapa ini? Kalau ngeliat buku panjang banget tuh ngomong itu. Tulisan semua. Udah Pak, udah kelihatan Pak. Nah, waduh, start industri siapa tuh? Udah Pak, ini. Oh udah terlihat belum Pak? Udah. Udah ya. Kamu pakai desktop aja pentingan. Share screen desktop, jadi mau pindah-pindah kelihatan semua. Udah share screen desktop semua Pak. Ya udah, kalau share desktop udah semua. Oke. Ya dimulai, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita ngebahas tentang introduction dan beberapa metode-metode analisis. Yaitu ada isinya saya bahas thermal, terus ion cell. Semua aja nggak apa-apa, kalau Bapak nggak bisa nggak jadi masalah, ntar kita bahas. Oh iya, oke Pak. Nggak salah ini jangan. Jadi maksud saya ini cuma membebani ke kamu, cuma meringkas nih kayaknya. Kalau yang ini sih. Iya, ntar kita bahas Pak. semua. Oke. Ya, yang pertama itu ada type of chemical analysis, tipe dari chemical analysis. Yang pertama ada kualitatif, kuantitatif, struktural, sama surface. Struktural itu pertama, kalau kualitatif apaan? Kualitatif itu kualitas dari bahan ya Pak? Ya maksudnya kalau kualitatif itu analisisnya berdasarkan respon, bukan dalam bentuk angka. Jadi kalau misalnya kamu membicarakannya lebih panas, lebih dingin, begitu sifatnya. Ya makanya kalau di situ kan sebagai contohnya apa tuh kualitatif, saya lupa contohnya. Tapi intinya adalah ada fenomena perubahan suatu besaran, tapi yang dilihat hanya dari ya bukan dikuantisasi pokoknya lah gitu ya. Nah kalau kuantitatif di sini, nah ini yang akhirnya harus bisa diolah datanya. Kalau kualitatif datanya diolahnya dalam arti apa ya, range aja, jangkauan gitu ya. Tapi kalau kuantitatif ini yang harus diolah. Nah kalau struktur analisis ini adalah mengenai mengenai kristal atau struktur atom. Jadi biasanya kalau struktur analisis ini apa nih? Adalah biasanya dipakai adalah X-ray diffractometer gitu ya, atau apalagi ya, yang bisa melihat proton scattering, neutron scattering itu neutron ya. Jadi dia melihatnya adalah yang mau dianalisa adalah bentuk molekulnya, ya. Kalau surface analysis ini berarti kalau kamu mau melakukan penelitiannya menggunakan ada yang namanya SEM, ada yang namanya force atomic apa gitu ya, lupa, ada FAM kalau nggak salah deh. Force atomic itu jadi dia melihat struktur permukaan. Jadi analisanya nanti dilihat dari
grain. Grain itu adalah apa ya? Partikel ya, partikel terkecil. Grain itu partikel terkecil susunan grain tersebut. Biasanya kalau grain ini, kalau yang lebih sering orang sebenarnya sih semua material setelah dia menjadi suatu benda gitu ya di bulk atau dalam bentuk apapun, dia pasti nanti akan terbentuk partikel-partikel itu kan. Jadi urutannya gini kan, kalau atom gitu ya, reaksi misalnya, ini atom bergabung menjadi molekul. Nah, setelah molekul yang arahnya sama, molekul membentuk suatu bangunan gitu, bangunan dari molekul yang kenapa bisa terbentuk bangunan, karena dia molekulnya mengarah orientasi sama, akibatnya disebut kristal. Nah, dari kristal nanti akan membentuk partikel. Jadi nanti ada partikel yang banyak kristal. Nah, yang partikel inilah yang biasanya dianalisa secara surface. Jadi nanti besar kecilnya partikel, seragam atau tidak seragamnya partikel itu bisa mempengaruhi besaran mekanik dari material tersebut, bisa juga mempengaruhi listrik dan macam-macam gitu ya. Inti dari situ. Jadinya kalau di buku ini kan hanya sekilas aja gitu ya. Iya, cuma sekilas aja, Pak. Ya, tapi maksudnya survei analis ini adalah permukaan yang disurvei. Misalnya kalau misalnya misalnya baja ya. Baja, kamu tahu pompa dragon nggak? Pompa dragon. Batangnya, pompa dragon. Itu kan baja juga tuh. Tapi bajanya dibuat sedemikian rupa supaya dia keras, tapi getas gitu kan. Kamu pompa dragon tahu nggak pompa air? Yang zaman dulu. Yang biasa dipakai sama zaman dulu sama sama timbaan itu, Pak. Tahu air itu ya. Pasus Air dragon. itu. Oh iya, tahu Pak. Nah, itu kan baja juga. Tapi baja yang diproses sedemikian rupa sehingga terbentuklah seperti itu. Nah, itu adalah bajanya itu kalau lagi panas didinginin. Jadi waktu dia membentuk kristal, sebelum membesar kristalnya sudah didinginkan. Akibatnya terjadilah kristal yang kecil-kecil dan partikel yang kecil-kecil. Nah, karena dia kecil gitu ya, saling mengikatnya besar kan, jadi keras sekali, kuat sekali dia. Tapi kalau dia kecil, dia mudah patah. Makanya kalau kamu lihat beton gitu ya, kalau mau buat fondasi, kenapa harus pakai batu kali gitu ya? Batu kali itu semen, kan gede-gede batu kali. Iya, Pak. Nah, dia bisa bertahan terhadap lenturan. Tapi kalau misalnya kamu, udahlah kita buat betonnya, misalnya buat beton ini beton fondasi, nggak usah pakai besi gitu misalnya, dibuat aja dari semen pasir yang skalanya kecil sekali. Hasilnya gimana? Keras, tapi mudah patah. Nah, itu mungkin dari survei analisis gitu ya. Jadi biasanya survei analisis itu bisa dilihat akan bisa menghasilkan bisa menghasilkan sifat mekanik gitu ya. Bisa juga besar kecil ini menghasilkan sifat listrik gitu ya. Dan magnet juga ada gitu ya. Tapi kalau yang struktural analisis biasanya ini kan kalau yang kuantitatif dan kualitatif kita mungkin sudah tahu ya, pH meter kuantitatif gitu ya. Apalagi misalnya yang mengukur suatu besaran yang sudah ada pasti kuantitatif gitu ya. Tapi kayak kertas lakmus atau segala macam itu kita sebut sebagai kualitatif kan. Ya. Nah, kalau yang struktur analis ini biasanya selain dia mau melihat bentuk kristal gitu ya, selain bentuk kristal dan susunan atom di kristal, jadi dia melihatnya lebih ke skala molekul dan kristalnya gitu. Kalau survei analisis melihat permukaannya. Permukaan di sini sebenarnya merepresentasikan partikel-partikel yang ada di permukaan tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kita potong suatu permukaan, makanya waktu melihat survei analisis ini mesti dibuat licin dulu permukaan material yang kita mau analisa gitu ya, supaya asumsinya adalah rata permukaannya. Terus nanti kotoran-kotoran yang ada di sana itu mesti dibuang dulu, diproses dia, dipreparasi seperti itu, sehingga nanti yang kotor-kotor terbuang, tinggal yang ada di dalamnya aja kan, yang kelihatan. Nah, itu
bisa dilihat pakai SEM, bisa juga pakai mikroskop yang ini tinggi. Nah, dari situ nanti ketahuan partikel-partikelnya nempelnya bagaimana. Kalau dia kecil-kecil semua rapi kecil-kecil, berarti dia akan keras. Tapi kalau besar-besar, berarti dia akan lihat gitu ya, stiffness, lihat, ya seperti itu. Ini kalau melihat analisis di sini ya, misalnya kualitatif ya lakmus, hanya melihat respon dari range tertentu aja. Kalau kuantitatif ya banyak sekali sih ya alat kualitatif ya. Nah kalau yang struktural ya satu diantaranya adalah X-ray diffraction, diffractometer. Terus kalau surface ini ya SEM, apalagi FAM, apalagi yang melihat bentuk permukaan ya pakai mikroskop dan segala macam gitu ya. Oke, Ya. lanjutkan. Nah, ini ada elemen of analytical instrument. Nah, ini elemen-elemen buat apa namanya? Buat analitik. sebenarnya bukan buat analitik sebenarnya. Semua instrumentasi, yang namanya instrumentasi ya, sebenarnya begini blok diagramnya. Sebenarnya peralatan ya. Iya, peralatan. Peralatan itu kan berarti membantu, tujuannya untuk membantu gitu ya. Berarti membantu dalam hal apa? Kalau di sini kan berarti tergantung kita misalnya. Misalnya kita apa ya? Mau lihat termometer lah, kita mau temperatur. Berarti mesti ada apa? Masih Kalau ada di sini sensor kan ya, Pak? karena dia ngomongnya elemen, sebenarnya anak-anak karena ada analitikalnya ini yang berhubungan dengan kimia, makanya di situ jadi chemical information source gitu ya. Padahal kalau misalnya dia termometer digital, depannya apa? Cuma termokopel misalnya. Transducer, sinar conditioning, display. Jadi ini sebenarnya adalah blok diagram dari sistem instrumentasi. Ya, jadi kalau instrumentasi pasti begini bloknya. Iya. Kurang satu lagi sih, ada berapa kurang ya. Misalnya ini utamanya begini. Kurangnya adalah satu processing nggak ada di sini. Dia cuma hanya signal conditioner kan. Signal conditioner. Nah, tidak ada processing data processing nggak ada kan. Kan signal conditioner itu bukan data processing. Dia filter ya, Pak? Enggak, signal conditioner itu adalah suatu rangkaian yang membuat output daripada suatu transducer cocok dengan sinyal yang akan diproses oleh data processing. Nah, kalau ini blok diagram ini sebenarnya lebih mengarah ke alat ukur tanpa ada processing data. Ya, jadi ini kalau di blok ini kalau mau dilihat suatu instrumentasi yang lebih lengkap adalah setelah signal conditioner ada data processing. Oh iya Pak. Ya, data processing. Terus ada lagi yang kemarin kita pelajari semester lalu. Apa tuh? Data processing Yang kemarin kan ini kurang data processing. Kemarin kita kuliah apa tuh? Electromagnetic compatibility kan? Jadi mesti ada lagi satu blok yang menyelamatkan sistem dari gangguan elektromagnetik. Nah, kalau ini kalau saya lihat sih ini adalah elemen of analytical instrument ini yang sangat sederhana, jadi alat ukur biasa gitu ya. Alat ukur. Oh iya. Jadinya alat ukurnya ya kayak termokopel gitu, udah timbul tegangan, selesai. Tidak ada data processing. Padahal kan kalau misalnya kamu saya nggak tahu yang pernah pakai alat analitik apa aja yang kamu yang lainnya. Ya yang lain, coba yang lain ada nggak yang pernah pakai di kantornya atau di mana? Kalau analitik sama ininya ya Pak ya, sampai ada hasilnya gitu ya Pak? Ada hasil. Ya semua sih ada hasil kan, misalnya gini, termometer digital kan ada hasil pasti. Iya. Iya kan? Ada ini gini kan, misalnya saya pakai termokopel. Termokopel yang saya pakai saya sudah punya data gitu kan. Tapi biasanya kan orang data tersebut karena dianggap linier, dia tahu gradasinya berapa. Oh, misalnya termokopel tipe K.
sampai temperatur sekitar 200 gitu ya. Dia itu kenaikan tegangannya terhadap temperatur kalau tidak salah 40,8 mikrovolt. Nah, karena dia sudah tahu range-nya begitu, ya udah, dia ambillah penguatan dan segala macam untuk mencocokkan dengan alat ukur ada display dia. Misalnya gini, misalnya alat ukur saya gitu ya menghasilkan display yang saya punya misalnya gitu ya, display tersebut sebenarnya kan kalau display aja nggak ada fungsi apa-apa. Biasanya kan kalau yang kita lihat dipakai di pasaran dia bilang display digital, sebenarnya itu adalah ADC kan. Ya. Ya sebenarnya ADC dalamnya sudah ada ADC diterjemahkan ke dalam angka gitu kan. Ya. Sama si IC-nya sama si chipnya gitu ya. Nah misalnya dia bisa memiliki respon, misalnya dibuat misalnya 10 milivolt per derajat Celcius, maka sinyal si termokouple yang 4,8 mikrovolt per derajat Celcius diperkuat sedemikian rupa supaya hasilnya adalah 10 milivolt. Tinggal dikali berapa? Tinggal dikali 240 berapa gitu ya. Sehingga tinggal dicolokin aja, nggak ada pengolahan data lagi. Nah itu bentuknya seperti ini nih. Ya, jadi ini adalah syarat minimal dari suatu instrumentasi, sistem instrumentasi. Kalau mau lebih lengkap, dia mesti ada data processing, terus ada blok yang mengamankan si rangkaian elektroniknya ini atau sistemnya ini dari gangguan elektromagnetik atau gangguan lain, dan display udah ada sih. Ada banyak lagi sih, ada tempat kalau mau lebih lengkap lagi, ada memori tempat menyimpan atau print out data gitu ya. Nah ini adalah benar-benar suatu blok yang paling sederhana dari suatu sistem instrumentasi. Jadi ada sensor, ya ada fenomena, berarti mesti ada sensor menerima gini. Si chemical information source ini fenomenanya, sensornya transducernya. Nah, transducer kalau ke display mungkin nggak cocok, mesti ada sinyal conditionernya. Nah, itu level yang terendah daripada suatu sistem instrumentasi. Ya, kalau mau lebih benar lagi, harus ada data processingnya, harus ada proteksinya. Ya ini kan enggak, ini jadi kayak ini kalau dibilang ini boleh dibilang kayak termometer biasa aja gitu ya, termometer digital biasa gitu ya. Jadi kalau di sini kan dibilang signal conditioning adalah apa? Signal conditioning itu menerjemahkan sinyal dari transducer menjadi sinyal yang cocok untuk dioperasikan ke dalam display ya. Jadi mencocokkan dengan kondisi display kan, itu sinyal. Oh iya. Kalau si chemical information-nya adalah fenomenanya ya. Sumber fenomenanya apa nih? Nah, kalau fenomenanya perubahan panas, maka ditaruhlah sensor temperatur di situ kan. Iya, Pak. Nah, sensor temperatur biar masuk ke display, displaynya misalnya mintanya tegangan dari sekian volt sampai sekian volt, sedangkan sensor temperatur tidak, dicocokkan dengan sinyal conditioner itu. Oke, terus? Nah, ini selanjutnya sensor dan transducer. Transducer adalah alat yang mengkonversi energi menjadi energi yang lain. Ini memang ada di buku itu. Ada, Pak. Enggak, ini kalau gambar tambahan. Oh, gambar tambahan. Kalau transducernya ada. Transducer ada. Ya, klasifikasi transducer. Ya, yang tadi dulu. Ini kan transducer adalah perangkat yang mengkonversi satu sinyal energi ke bentuk energi lain, ya. Jadi kalau kita ngomong transducer, berarti kita ngomong secara umum. Jadi dia ada namanya trans gitu ya, memindahkan bentuk besaran fisika ke besaran fisika lain. Tapi kalau kita sebut sensor, berarti apa? Dia cuma nangkep juga sensor. Energi aja, Pak. Bukan. Sensor itu bagian dari transducer, yaitu yang mengubah besaran fisika ke besaran listrik.
Jadi kalau kita bilang sensor, outputnya sudah pasti besaran listrik. Apa besaran listrik? Ya impedansi, ya hambatan, ya arus, ya tegangan, apalagi besaran listrik. Ya, konduktivitas sama hambatan sama ya. Ya itu. Jadi kalau si transducer tersebut mengeluarkan output menerjemahkan besaran suatu energi ke besaran listrik, maka disebutlah sebagai sensor. Nah, nanti ada lagi tuh, tapi mestinya masih dibilang transducer juga yang disebut sebagai detektor. Nah, kalau detektor apa? Detektor nangkap energi doang Pak. Sama, seperti Sama semuanya ya? transducer, Transducer juga. cuma dia itu sifatnya adalah cuma mendetek doang. Jadinya sifatnya hanya kualitatif doang. Nah, kalau si sensor, dia sifatnya tidak kualitatif, dia sudah bisa memberikan perubahan sinyal yang apa namanya? Yang linier gitu ya. Dan responnya mengikuti suatu persamaan gitu ya. Nah, kalau di detektor ini lebih banyak melihat besaran alam. Jadi misalnya apa nih, contoh kalau di buku itu bilang detektor asap. Dia cuma ngomong apa? Keberadaan asap. Jadi kita cuma bilang kalau nama detektor dia hanya melihat ada atau tidaknya sesuatu di situ. Atau misalnya detektor apa? Detektor asap. Ya, berarti yang dilihat adalah ada nggak asap di situ. Kalau ada, dia bunyi atau segala sesuatu itu detektor. Jadi sebenarnya semua transducer ya, detektor, sensor, sama transducer ya dia semua, transducer semua. Cuman levelnya kalau kita ngomong transducer, berarti dia mengkonversi besaran fisika ke besaran fisika yang lain, tapi sifatnya sifatnya kontinu gitu ya. Responnya responnya kontinu gitu ya. Kalau si sensor selain kontinu, dia juga harus mengkonversi besaran fisika ke besaran listrik, gitu ya. Nah, kalau si detektor dia levelnya lebih rendah daripada dia, cuman sifatnya mungkin tidak linier dan tidak kontinuitasnya nggak perlu diperhatikan, cuman dilihat ada asap, dia memberikan sinyal. Kalau misalnya dia dipermainkan dengan data, nanti bisa dibuat asapnya banyak, sedang, atau sedikit. Nah, itu jadi kualitatif tuh. Nah, yang dibilang misalnya, kalau sedang dia akan mengeluarkan tegangan 1 volt misalnya. Kalau dia misalnya rendah 1 volt, sedang 3 volt, berrange gitu ya. Kalau pekat misalnya 3 sampai 5 gitu. Nah, karena range-nya lompat-lompat gitu ya, dan tidak sifatnya discontinue dan tidak linier gitu ya. Ya, dia lebih banyak ke kualitatif, ukuran kualitatif gitu ya. Nah, kalau sensor dia mengukurnya secara ada suatu perubahan yang mengikuti perubahan yang lagi diukur gitu, selalu mengikuti seirama, ada apa sih istilahnya, mengikutilah gitu ya. Dia berubah ngikutin. Kalau detektor enggak ya, dia bisa lompat-lompat kondisinya ya. Oke, apa lagi, silakan terusin deh. Ini kalau misalnya kamu gambar ini, ngerti nggak nih gambarnya? Ini piezo Pak. Ya nggak apa-apa, piezo. Bagaimana prinsipnya piezo? Piezo kan di dalamnya itu ada positif negatif Pak. Jadi kalau ditekan ntar dia nyambung Pak. Yang kamu kasih gambarnya piezo bukan nih? Piezo. Padahal piezo speaker elektrik. kan? Ini piezo elektrik Pak. Ini piezo yang ini. Piezo. Iya, yang kamu pakai kabel merah hitam nih sebenarnya kan apa nih? Piezo elektrik. Piezo elektrik. Ya, tapi ini kalau yang kamu tunjukin ini dipakai buat buzzer nih. Oh iya Pak. Iya. Ya pada dasarnya
Karena di dalam material ya, material isolator ya, piezoelektrik ini masuk ke kategori ferroelektrik. Jadi material tersebut adalah ferroelektrik. Nah, dia memiliki sifat ferroik. Ini kan ferroelektrik berarti memiliki sifatnya namanya ferroik gitu ya. Dia memiliki sifat ferroiknya yang mengubah strain ya, tekanan lah. Tekanan ke listrik dan listrik ke tekanan, bolak-balik. Gitu ya. Nah, jadi kalau kamu tekan ini akan timbul listrik. Tapi ketika kamu kasih listrik, dia akan menimbul tekanan. Tekanan. Jadi, kalau misalnya kamu berikan diberikan medan listrik ke bahan tersebut, maka dia akan merespon dalam bentuk ya berubah jadi tekanan. Nah, makanya banyak sekarang nih buzzer dipakai kondisi pakai piezoelektrik. Piezoelektrik kenapa bisa jadi kecil kan? Ya, daripada beli buzzer yang gede-gede, nih kalau ini bisa kecil. Jadi bisa dimasukkan ke suatu sistem yang kecil-kecil gitu ya. Kan kalau speaker sendiri atau buzzer sendiri kan enggak, dia udah lilitan dan segala macam, jadi mau tidak mau jadi besar kan. Nah, kalau dia kan enggak, bisa membuat kecil. Dalam skala mikro pun bisa dibuat kan. Sehingga nantinya kan kalau diterusin kan dia jadi untuk apa? Untuk sebagai mikrofluida siren microfluid gitu ya. Jadinya dia bisa memompa fluida dalam skala mikrometer gitu. Ya kenapa? Kan bisa aja dibuat materialnya dalam seukuran mikrometer, dikasih medan listrik, dia akan gerak gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, kita ngomongnya sebagai piezoelektrik, ingat ya, ada dua kondisi yang kamu ambil, hanya kondisi waktu ditekan dia menghasilkan listrik. Tapi sebenarnya dia kalau dibalik, dikasih listrik, kasih medan listrik, dia akan menekan, akan merespon terhadap strain mengenai perubahan gitu ya. Oke, Ya, Pak. terusin. Klasifikasi transducer berdasarkan prosesnya yaitu ada aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu mengubah bentuk energi ke bentuk energi yang lain secara langsung. Kalau yang pasif itu dia membutuhkan energi yang dimasukkan ke dalam transducernya. Loh, sekarang kalau kamu bilang termokopel, pasif atau aktif dia? Termokopel pasif, Pak. Coba kalau lihat baca yang transducer aktif gimana? Kenapa? Coba kamu beri kan kamu sudah buat tulisan tuh ya, transducer aktif gimana? Transducer yang mengubah satu bentuk energi langsung ke bentuk lain. Nah, sekarang kalau termokopel apa? Termokopel membutuhkan energi ke dalam. Membutuhkan nggak? Iya sih. Nggak butuh ya termokopel. Untuk menerjemahkan perubahan parameter. Termokopel kan menghasilkan tegangan listrik, energi listrik. Kan iya. Dasar termokopel lari-larinya nanti ke itu kok jadi saya lupa. Termoelektrik kan. Bisa-bisa lari-larinya ke peltir nanti. Kalau dicontoh saya nggak tahu apa kalau saya sih, menurut saya kalau bagi saya termokopel dia satu sensor aktif karena menghasilkan energi walaupun kecil ya. Yang enggak itu adalah kalau dia kita sebut transducer pasif tapi sifatnya sensor adalah misalnya LDR misalnya. Dia mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik tapi bentuknya hambatan. Hambatan kan nggak ada energinya. Ya nggak? Hambatan nggak punya energi, bisa ada energi hambatan, nggak ada kan? Tapi kalau dia diberikan energi dari luar ke hambatan tersebut, dia bisa mengatur atau mengubah-ubah energi yang yang diterima. Nah, atau kapasitor misalnya. Misalnya kayak mikrofon.
Mikrofon kondenser gitu ya misalnya. Nah, kalau dia cuma berdiri sendiri, ada energi nggak? Nggak Nggak ada ada, Pak. energi. Energi cuma ada energi mekanik dari suara aja kan. Iya. Tapi energi listriknya apa? Hanya perubahan kapasitor, perubahan kapasitas. Nggak Mm-mm. ada. Tetapi kalau misalnya saya berikan arus listrik ke sana, terus arus listriknya stabil, udah nih kapasitor udah terjadi keseimbangan. Nah, ketika si membran si kapasitor tersebut diganggu sama getaran dari suara, Suara. Iya. gelombang tekanan gitu ya, maka jarak kapasitor berubah-ubah kan. Iya, iya. Nah, karena berubah-ubah, akibatnya apa? Muatan dan tegangan kan kalau dia berubah-ubah jaraknya, maka C-nya berubah kan. Iya, benar. Sinyalnya berubah. Kalau C berubah, tegangan tetap, yang saya berikan tegangannya tetap. Akibatnya apa? Arus akan berubah. Nah, itu yang dibilang pasif. Kalau pasif itu adalah dia merubah besaran, tetapi dia tidak bisa merubah energi. Sorry, Oh. dia tidak memberikan energi. Ya. Nah, tapi kalau dia diberikan energi luar, tambahan dari luar nih, nah responnya dia bisa diterima, dia bisa apa namanya, bisa digali, bisa diambil. Nah, kalau termokapel kan enggak. Termokapel kan kalau kamu punya voltmeter yang skala mikrovolt kan juga hitung. Karena dia memberikan energi, dia punya energi kan. Orang yang memberikan potensial. Ya. Jadi jangan termokapel, contohnya musik kamu contohin adalah apa yang sifatnya hambatan, misalnya PT 100. Aduh. Temperatur juga. Saya temperatur platina 100 ohm, PT 100. Nah, itu gimana? Ya enggak, dia pasif. Kenapa? Karena kalau dia berdiri sendiri, dia nggak bisa apa-apa. Nah, dia akan bisa menjadi sensor yang bisa dibaca atau diproses kalau dia diberi sumber arus, misalnya. Nah, kalau di sumber arus kan berarti ada energi luar dulu memberikan dia, atau dia ditaruh di dalam jembatan Wheatstone. Kalau ditaruh jembatan Wheatstone tanpa diberi energi juga nggak bisa kan? Iya, Pak. Nah, dia harus diberi energi dulu, energi listrik, baru bisa keambil informasinya. Nah, itu bedanya antara aktif dan pasif ya. Oke, itu jangan termokapel. Itu 100 boleh lah kalau mau kamu main temperatur. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini berdasarkan prinsip fisika atau kimia yang digunakan. Ini contohnya efek Hall device. Jadi ketika plat semikonduktor di dalam sensor didekatkan ke magnet, maka elektron di dalamnya itu bergerak ke beda potensialnya, Pak. Begitu, salah lagi kita mau Hall effect. Hall effect ini adalah, sorry saya ngomong dulu. Suatu material bila diberi beda potensial, maka di material tersebut akan timbul arus listrik. Setuju ya? Iya. Nah, pemberi beda potensial tersebut adalah suatu sumber tegangan, sumber power gitu ya. Ini juga salah satu yang pasif ya, karena mesti dia dikasih energi, dikasih arus listrik dulu. Nah, karena dia ada arus listrik, maka ada muatan pergerakan di material tersebut. Kalau ada muatan bergerak diberi medan magnet, maka pada muatan tersebut akan timbul gaya Lorentz. Lorentz, ya. Nah, gaya Lorentz-nya bagaimana? Ya, mau tidak mau, karena kita berasumsi gitu ya dalam zat padat gitu ya. Kita berasumsi yang bergerak adalah elektron. Hole bergerak nggak sih? Kenapa? Hole. Hole enggak diem. Hole diam. Nah, tapi kalau misalnya hole diem. Ya, hole. Nah, kalau gitu kenapa di situ terjadi beda potensial? Jadi ada elektron yang menetralkan hole sehingga ada bagian yang kekurangan elektron gitu kan. Yang bergerak elektronnya nih, ya. Nah, yang bergerak elektronnya karena dia dikasih medan magnet dia lagi bergerak, akibatnya si elektron terjemput gaya Lorentz. Dengan demikian dia akan mengarah ke satu sisi kan. Sehingga selain dia bergerak lurus karena beda potensial, dia bergerak lurusnya
mengarah ke satu sisi, sehingga di sisi tersebut terjadi beda potensial karena ada yang satu kelebihan elektron, yang satu kekurangan elektron gitu kan. Ya. Nah, beda potensial tersebut ternyata berhubungan berbanding lurus dengan B yang diberikan. Makanya dia nanti digunakan sebagai untuk mengukur medan magnet atau pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan medan magnet gitu ya. Oke, terus? Udah, ini selanjutnya klasifikasinya berdasarkan variabel yang ingin didapatkan. Misalnya ingin mendapatkan suhu atau tekanan gitu, Pak. Ya, jadi nah ini variabel yang mau didapatkan ya mesti diproses kan ya, transfer tekanan gitu misalnya. Iya. Misalnya kayak transfer tekanan. Ya. Apa sih fenomenanya? Sudah pasti tekanan mekanik ya. Iya. Tekanan mekanik. Tapi karena kita maunya memprosesnya secara listrik, berarti kita mesti ada jadi kalau tadi gambar tadi itu apa namanya source informasi ya, sumber informasinya ya, Iya. adalah kita mengukur informasi apa di situ, tekanan. Tekanan. Nah berarti kita mesti pakai transducer kan? Hmm. Transducer yang bisa merespon tekanan. Berarti apa nih? Oh boleh nggak saya pakai piezoelektrik? Boleh. Iya, bisa. Bisa, cocok kan ya? Boleh nggak saya pakai kapasitor? Bisa juga dengan Bisa. tekanan kapasitornya menjadi makin kecil. Nah, tinggal adalah bagaimana kita membuat sistem kapasitor yang bisa merespon perubahan tekanan gitu ya. Nah, dengan menerapkan sistem kapasitor tersebut, akibatnya kita bisa mengukur beda tekanan malah. Misalnya saya punya 2 buah ruang, di tengah-tengahnya saya berikan suatu membran gitu kan, membrannya membran logam misalnya gitu ya. Nah, terus akibatnya jadi 2 ruangan tuh ya, ruang kiri, ruang kanan gitu ya. Kalau ruang kiri lebih besar tekanannya daripada ruang kanan, maka membran tersebut akan mengarah ke kanan kan. Dengan demikian kapasitas membran kanan menjadi lebih besar daripada yang kiri. Kenapa? Karena D-nya mengecil kan. Iya. Nah, itu yang berdasarkan yang dibilang tadi, variabel yang mau didapatkan maunya apa ya. Kalau mau tekanan ya bisa dengan cara ya membuat. Tapi biasanya dia responnya adalah pasif ya. Oke, terus kecuali piezoelektrik ya. Oke. Kalau piezoelektrik itu adalah aktif ya. Oke, terus Karakteristik kinerja transducer. Faktor yang mempengaruhi bagus atau tidak transducer adalah pertama adalah noise equivalent power (NEP). NEP ya, jadi standar ya. Ya. Ya di sini NEP. Biasanya kita menyebutnya apa nih? NEP itu ya biasanya kalau kita menyebutnya S per N gitu ya. Jadi source per noise gitu ya, dalam 1 desibel gitu ya. Semakin tinggi desibelnya maka dia semakin baik karena kan source-nya lebih tinggi daripada noise-nya gitu. Ya. Ya. Terus detectivity. Ya. Terus responsivity, time constant gitu ya. Kok yang 5 atau 4 besar kamu nggak masukin ya? Apa yang mana, ya? Yang ini ya, apa namanya? Yang presisi, akurasi. Oh, itu nggak dimasukin, Pak? Ya, itu yang penting instrumentasi. Aduh. Jadi ada berapa tuh? Ada 6. Ada 6 ya? Iya. Itu kan mestinya kan dimasukin, nah, karena itu yang penting. Jadi kalau misalnya instrumentasi itu mesti dilihat dari situ kan. Di halaman berapa lah gitu. Lupa halamannya. Iya, lupa. Nggak dimasukin, malah yang itu kan awalnya dari. Jadi kalau misalnya kamu punya suatu instrumen, pertama yang harus kamu lihat adalah apa? Akurasi. Akurasi itu apa sih? Ketepatan, Pak. Besaran yang menyatakan pengukuran sangat kedekatan pengukuran terhadap benda yang diukur gitu ya. Ya, jadinya semakin akurat berarti dia semakin kesalahannya semakin kecil gitu ya. Terus ada presisi. Kalau presisi apa?
Dia ngumpul di satu titik itu, Pak. Ya, maksudnya apa? Gimana Alat ya jelasin ya? tersebut kalau dibaca berulang-ulang, bacaannya selalu sama atau repeatability gitu kan? Ah. Itu presisi. Terus ada lagi adalah kalau di sini dibilang respon ya. Bukan respon apa di sini tadi saya juga lupa. Kalau saya biasanya sih dibilang ini apa namanya resolusi. Jadinya sampai batas ketelitian berapa alat tersebut bisa membaca. Terus ini ditambah selectivity. Sensor tersebut bisa menyeleksi respon yang mana yang semakin dia bisa menseleksi respon, maka sensor jadi semakin baik kan. Jadi misalnya saya punya sensor misalnya transducer misalnya. Saya punya transducer gitu ya. Transducer tujuannya apa? Mengukur besaran mekanik kan ya? Iya. Perubahan tekanan kan. Tapi materialnya kalau ada panas berubah nggak? Ya enggak, Pak. Berubah juga kan. Panas berubah. pasti memanjang atau mengecil kan. Oh. Berarti si transducer ini sebenarnya bisa mengukur tekanan, bisa mengukur sensor juga walaupun nggak baik, temperatur juga walaupun nggak baik kan. Nah, yang dimaksud dengan selectivity itu kalau si sensor tersebut bisa membedakan dalam angka yang sangat signifikan, misalnya sensor tekanan, ya dia hanya merespon tekanan doang, yang temperaturnya enggak, walaupun dia sebenarnya ada gangguan temperatur, itu selectivity-nya. Apalagi yang kena apa lagi ya? Saya lupa tuh. Sensitivity, Pak. Ya, sensitivity itu adalah yang saya bilang resolusi. Apa ya? Ada 6 ya? Reproducibility, Pak. Jadi dia kalau misalnya diukur berulang-ulang sama. Nah, itu yang sama dengan itu presisi. Presisi. Nggak dimasukin lagi yang itu. Ya udah nggak apa-apa lah. Lewatan. Pokoknya ada itu ya. Iya. Yang penting nggak dimasukin. Ya, selanjutnya smart sensor. Smart sensor itu gabungan dari beberapa sensor dalam satu papan board. Peran smart sensor. Jadi di satu board itu banyak sensor-sensornya, Pak. Ada sensor-sensornya. Kayak misalnya GPS gitu, Pak. Ada sensor aselero, giro, segala macam gitu dalam satu board. Coba kalau kamu baca, bener nggak begitu? Mengubah variabel analog yang bergantung pada waktu menjadi keluaran digital. Terus kan nggak ada ngomongin tadi. Oh iya. Ini Pak ada Pak mengurangi delay karena dia satu board Pak. Ya kan nggak ada hubungan dengan banyak sensor kan? Iya juga sih. Jadi yang dibilang smart sensor tersebut adalah ya sensornya sudah menjadi suatu sistem instrumentasi pada dasarnya. Jadinya sensornya sudah ada, ya kan kalau sebenarnya sensor itu kalau sensor aja dia mesti kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau si smart sensor, jadinya si sensor tersebut sudah ditambahkan di dalamnya signal conditioning sudah pasti, akuisisi datanya, pengolahannya, nah semuanya itu dalam satu board yang sangat kecil. Jadi yang dibilang smart sensor misalnya saya contohnya adalah saya lupa namanya. LM Pak. Bukan, 17 BH 1750. Itu di dalamnya apa? Di dalamnya sudah ada photodiode, ada transducernya, sudah pasti photodiode ya. Ada signal conditioningnya, ada ADC-nya, ada segala macam, sehingga dia yang kecil sekali sudah menjadi alat ukur cahaya, apa sih namanya? Luxmeter.
Nah, jadi di dalamnya sudah ada kontrolernya, sudah ada kalau controller sudah pasti sudah ada hubungan dengan processing kan ya. Controllernya sudah pasti bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi yang dikirim oleh si smart sensor ini bukan lagi suatu besaran fisik yang merepresentasi perubahan source fenomena tersebut gitu ya. Tapi sudah menjadi besaran yang standar. Jadi itu satu chip kecil gitu ya, ada cahaya tempat untuk masuk cahaya kecil sekali. Dia itu sudah apa? Sudah jadi luxmeter. Nah, kalau luxmeter itu gimana? Ya, luxmeter berarti apa? Sudah ukurannya skalanya bukan skala tegangan lagi, tapi skala digital yang melambangkan angka lux dari suatu kuat penerangan. Nah, itu yang disebut dengan smart sensor. Jadi di dalamnya sudah dimasukin macam-macam gitu ya. Makanya di sini di smart sensor pasti ada sinyal conditioning sudah pasti. Feedback loopnya sudah pasti. Monitoring diagnosis sudah pasti kalau mau ditambahin. Jadi sebenarnya dia sudah bukan elemen sensing, bukan cuma elemen sensing, tapi sudah suatu sistem instrumentasi dalam skala chip. Jadi smart sensor. Nah, kalau masalah tadi, misalnya tadi Bapak bilang, oh dalam chipnya banyak sensor. Ada lagi namanya, dia smart sensor, tapi smart sensornya yang sifatnya sensor paralel. Nah, kalau sensor paralel ini pengertiannya adalah, misalnya sensor temperatur, ya, bukannya, misalnya sensor temperatur pakai termokopel, bukannya termokopelnya, gue bilang sensor paralel apa namanya? Gabungan sensor gitu ya, gabungan sensor. Jadi kalau misalnya bilang sensor temperatur, di situ bukan hanya termokopel doang, tapi ada termokopel, ada PT100, ada diodo, ada segala macam dalam satu kesatuan. Sehingga sinyal yang direspon, sinyal yang mau diukur direspon oleh banyak sifat listrik yang terjadi. Nah, ini terus terang kalau saya nggak bisa mengolahnya ya. Ini dengan melihat berbagai macam sifat perubahan, itu bisa diolah sedemikian rupa menjadi hasilnya menjadi lebih baik daripada hanya cuma satu sensor. Bukan satu sensor, hanya satu respon sensor. Misalnya begini, misalnya temperatur nih, saya mau ukur pakai apa? Oh, saya mau pakai perubahan listrik perubahan listrik hambatan. Oh, saya mau lihat perubahan listrik tegangan termokopel. Oh, saya mau melihat perubahan listriknya, misalnya maju mundurnya benda, misalnya model kayak manjang kecilnya itu apa tuh namanya itu ya, bisa pakai itu juga. Nah, itu kan banyak sekali besaran-besaran sensor dari berbagai macam metode kan. Nah, dengan persamaan tertentu itu bisa meningkatkan selain meningkatkan resolusi menjadi lebih tinggi dan dia lebih stabil dalam pengukuran. Nah, kalau cuma satu sensor doang misalnya satu sensor, misalnya termokopel. Termokopel ketika kamu mau hubungan ke alat berarti dihubungi ke tembaga dong ya? Ya. Berarti ini timbul termokopel baru kan? Oh. Misalnya kita pakai termokopel tipe K misalnya, kromel alumel misalnya. Ya. Yang benernya kromel alumel kan dipilih terus diberikan energi sehingga dia menyatu gitu kan ya. Ya, nggak boleh disolder kan? Ya. Kalau disolder akibatnya apa? Kromel alumel sama timah kan? Ya. Terus di timahnya ada PB, jadi kromel alumel timah PB. Jadi lebih kacau lagi kan? Iya benar Pak. Ya, nah, oke, dibuatlah dia kromel alumel misalnya jadi tipe K. Nah, ketika dihubungin ke alat, ke si pengukur, signal processing, dihubunginnya kemana dia? Pasti ke konduktor lagi kan? Ke tembaganya atau kemana dihubungin terus agar tegangan bisa diambil. Nah, akibatnya gimana? Si kromel berhubungan dengan tembaga, termokopel baru. Si alumel berhubungan dengan tembaga, termokopel baru.
Mengganggu nggak? Mengganggu. Tapi kalau dilihatnya dengan berbagai macam sifat perubahan, nah yang berupa gangguan-gangguan ini bisa dianulir dengan melihat respon sensor yang lain. Jadi kalau menurut kamu yang bilang satu bom hanya sensor, iya, tapi maksudnya bukan sensor, misalnya termokopol, bukan semuanya termokopol, bukan. Jadi sensor temperatur, tapi fenomenanya lain. Nah, dengan demikian, kan kalau misalnya dia timbul termokopol baru, kalau misalnya yang diode nggak nimbul kan? Jadi bisa saling memperbaiki sinyal tersebut. Ya. Nah, tapi kalau di smart sensor selain itu juga sudah di dalamnya komputer kecilnya sudah ada gitu ya. Jadi keluarnya sudah bukan suatu fenomena yang merubah besaran fisika ke besaran listrik lagi, tapi itunya hanya di ujung doang sudah menjadi angka. Gitu ya, sudah diproses semuanya menjadi angka dan biasanya sudah ada tempat untuk berkomunikasinya dengan sistem yang lain. Dia makanya disebut smart sensor. Oke. Ya. Makanya udah tuh bisa monitoring, bisa diagnosis lagi. Izin, Pak. Kalau nggak ada komputernya di dalam sensor tersebut, bagaimana bisa memonitoring dan mendiagnosis? Ini Pak, boleh bertanya, Pak? Ayo. Ya, terkait pemahaman mengenai smart sensor dan smart instrumen tuh, Pak. Nah, kalau seandainya saya membuat instrumen dari Raspberry dengan sensornya akselero gitu kan, sampai dia keluar hasilnya suatu besaran G dikonversi menjadi sebuah besaran MMI untuk gempa gitu. Nah, itu dikatakan smart instrumen atau smart sensor, Pak? Tergantung levelnya kamu. Kan kalau namanya smart gitu ya. Ya. Ya, kalau kamu masukkan misalnya, kalau dia hanya memberikan angka apa ya? Kalau kamu sih kalau itu getaran ya, gempa gitu ya. Apa sih angkanya? Angkanya itu dari G, Pak. Besaran G dari akselero kan besarannya G. Nah, dari G itu dikonversi. Misalnya kalau cuma hanya menampilkan level itu, berarti kan sifatnya cuma sebagai alat ukur biasa kan? Seperti yang awal tadi, transducer, signal conditioner, langsung display. Nah, kalau itu belum bisa dibilang smart. Kalau mau dibilang smart, di dalamnya sudah ada pengolahan untuk mendiagnosis atau memonitoring. Gitu, Pak. Tapi dia sudah bisa membedakan antara berarti artinya smart itu dalam artian dia Hal data ini nih. Nih, ada tightening feedback loop sudah pasti ya, karena kan dia kan mengukur, akan membanding sesuatu pasti kan. Nah, yang lebih penting lagi minimal dia ini kan nih angka 3 ini kan hal yang sangat minimal nih. Apa itu satunya di antaranya? Memonitoring atau mendiagnosis. Oke. Dari sinyal yang dia dapat. Bayang nggak? Iya. Berarti itu masuknya di smart sensor ya, Pak, bukan smart instrumen ya, Pak? Terserah. Kan smart sensor pada dasarnya kan udah instrumen kecil ya. Baik, Pak. Ya kan? Iya. Ngomong apa juga bingung kalau smart ya. Orang sekarang kan ya makanya udah dibilang kalau misalnya saya bilang ada contoh namanya sensor temperatur cahaya namanya BH1750. Yeah. Dia sudah nggak mengeluarkan tegangan lagi, tapi dia sudah menghasilkan suatu angka kuat penerangan di suatu tempat. Kan nggak ada sensor yang bisa mengeluarkan angka. Iya. Yeah. Berarti dia apa? Udah ada pengolahannya kan? Iya, betul, Pak. Ya, kalau udah pengolahannya berarti apa? Iya, dia jadi smart. Oke. Nah, tapi kalau misalnya gimana Pak? Kalau saya hanya mau segede itu aja, tapi dijadikan ke instrumen, ya nggak smart di instrumennya kan?
memang instrumen harus menampilkan seperti itu kan. Iya. Tapi kalau mau smart instrumen apalagi data itu yang sudah itu gitu ya bisa mendiagnosa atau bisa memprediksi. Misalnya biasa kalau smart tuh mesti pakai AI ya, artificial intelligence ya. Iya, iya, Pak. Bisa mengitu akibatnya apa? Timbullah suatu diagnosa, memprediksi. Seperti itu. Siap, siap, Pak. Siap. Ya kalau kamu kan orang di geofisik boleh aja kan. Biasanya kan sekarang tuh yang lagi ngetop itu bukannya pakai mem tapi pakai IMU. Imu. Oh, coba saya cari, Pak. Ya Apa kalau itu, pakai Pak? IMU itu dia prinsipnya adalah seolah-olah ada benda yang masif sekali, yang berat sekali. Sehingga katanya dia lebih respon dibandingkan dengan mem. Oh, Gitu. ini belum pernah saya, Pak. Ini, Pak. Saya baca dulu deh, Pak. IMU kalau nggak salah. IMU Imu. itu bisa derajat kebebasan bisa 6 apa ya. Jadi kalau misalnya 6 misalnya nih, kan kalau misalnya seismik saya nggak ikut sih dulu ya. Misalnya ketika geopons kamu masuk ke dalam bumi gitu kan, terus kamu buat getaran gitu kan, si geopon tersebut kan nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Data yang didapat hanya data getaran doang, terus diproses di komputer sehingga bisa terbagilah menjadi getaran sekunder, getaran primer gitu kan. Iya, betul, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya nggak perlu begitu lagi, si geoponnya sudah menjadi suatu yang smart, yang sudah jadi nggak perlu lagi pengolahan data di komputer besar, tapi dia sudah bisa langsung memberitahu di sini ada bentuk gelombang begini, ada bentuk gelombang begini, kan lebih hebat tuh. Siap, siap. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas, Pak. Ya. Silakan terusin. Tadi di mana? Ya, lanjut. Ya. Signal processing in analytical instrument. Pasti kalau misalnya ngukur sesuatu, sinyal listriknya tuh pasti ada noise-nya. Nah, itu di processing. Ada namanya signal averaging. Itu teknik pemrosesan sinyal. Pokoknya itu mah banyak ya. Untuk menghilangkan noise itu banyak. Dengan filter, dengan frekuensi cancelling, dengan misalnya kan kalau yang sekarang nih yang lagi ngetop nih pakai cancelling ini kan apa noise cancelling kan, sehingga di HP sudah pakai itu. Akibatnya kan bisa dibayangin kan kalau sekarang, zaman dulu kita kalau nelpon pakai telepon zaman dulu, bajai lewat, udah nggak kedengeran ngomongnya kan, ya nggak? Iya, benar. Kalau sekarang nggak, HP sekarang nggak kan, bajai lewat kayak suara kita tetap keras kan. Berarti kan dia bisa menghilangkan suara bajai. Di mana suara bajai kan nggak satu frekuensi, banyak frekuensi kan. Nah, caranya gimana? Ya dia pakai frekuensi cancelling, dia lihat. Dia lihat dulu pola suara manusia itu kayak gimana. Suara manusia nggak satu frekuensi kan. Ya kan? Jadi yang dia cancelling bukannya frekuensi lagi, tapi pola gelombang yang dia cancelling. Karena kan pola suara manusia dengan pola suara bajai pasti beda. Nah, pola suara manusia terhadap manusia lain juga beda, tapi bedanya kan tidak akan jauh. Misalnya begini, saya ngomong A, kamu ngomong A, pasti orang bisa bedain kan antara saya dengan kamu yang ngomong kan? Iya, Pak. Ya. Tetapi kamu bisa ngerti, saya ngomong A, pasti kamu juga ngomong A, dan kira-kira dominannya frekuensinya sama kan? Ya, kalau frekuensinya beda, jadi saya ngomong A, kamu ngomongnya nggak begitu kan? Yang kita ngomong A, kamu juga ngomongnya A. Jadi pada dasarnya bentuk gelombangnya berbeda. Kalau kamu lakukan FFT, sebaran frekuensi berbeda, tapi secara dominasi akan sama.
mungkin 70 atau 80% frekuensi pembentuknya sama gitu ya. Nah, dengan begitu berarti kan bisa dilihat kan pola mana yang beda dengan suara tipe suara manusia, nah itu dibuang. Berarti gimana tuh? Mau bisa bayangin kan? Kita ngomong, halo, saya Arif, mau bertemu, tiba Bajai lewat. Nah, dia langsung FFT, ada suara Bajai, Bajainya dibuang. Berarti bisa dibayangkan berapa cepat waktu processingnya dia gitu kan. Karena dengan demikian dia bisa membuang pola suara Bajai. Dan dia bisa kirim pola suara kita ke sistem HP kita, dikirim ke jalur gelombang EM, diterima sama HP yang lain, jadi suara lagi. Kalau bukan suatu program yang sangat cepat dan kuat, nggak akan bisa kan tuh. Nah itulah yang pertama untuk menentukan ini suara Bajai, ini suara manusia, polanya itu udah ini kan udah AI tersendiri kan, ya. Terus proses harus cepat, nggak bisa lambat-lambat. Ya begitulah kondisinya. Jadi kalau misalnya Bapak mau ngambil itu, mau sebagai mau jadi smart apa misalnya, itu mau dibuat sebagai apa tuh? Sebagai geopon atau apa ya? Smart geopon, ya mesti ada yang kayak begitu. Oke, lanjut. Ini apa nih? Fase sensitif. Ini masih sama signal processing, Pak. Iya, tapi kamu harus lihat kalau sinyal itu pertama apa sih lihat sinyal? Pasti amplitudo ya? Iya. Pasti frekuensi kan? Frekuensi ya. Dan fase. Nah, kalau fase berubah, ada gelombang lain akan terbentuk, terinterferensi dalam bentuk yang berbeda-beda nanti. Yang kita harus tahu gitu ya, bahwa suara itu sebenarnya suara di alam ini nggak ada satu frekuensi. Jadi kalau misalnya saya bilang, ya coba kita mainkan nada C, saya nggak tahu, asumsilah C 500 Hz gitu ya. 500 Hz-nya piano, 500 Hz-nya gitar, 500 Hz suling, 500 Hz gambang, segala macam, semuanya beda kan? Iya, Pak. Ya, nah seperti itu. Kenapa dia bisa beda? Nah, sebenarnya kan pada dasarnya kan dia itu sebenarnya gelombang dengan frekuensi bentuk gelombang sinus gitu kan. Nah, bentuk gelombang sinus dengan frekuensi dan fase yang berbeda akan menyebabkan bentuk gelombang berbeda. Nah, bentuk gelombang berbeda, kamu mendengarnya berbeda. Jadi mau tidak mau fase ini sekarang sudah menjadi suatu keharusan gitu ya. Maka disebut apa? Fase sensitive detection. Oke, lanjut. Ini readout system, ini cuma pengeluarannya aja Pak dari sensornya Pak. Ada analog, digital, laboratory recorder nih buat nyimpen datanya, terus video display unit. Ini intelijen. Dulu yang analog kayak apa? Analog tuh meteran biasa Pak, yang pakai coil. Jangan bilang meteran biasa, disebut analog tuh kayak apa? Yang pakai coil Pak. Ya itu kan sama, maksudnya yang dibilang analog tuh kayak apa? Dia sinyalnya kontinu. Dan biasanya dia hanya langsung dari sinyal conditioner tanpa melalui pemrosesan. Nah, kalau digital display berawal sama dari sinyal conditioner, tapi dia ada pemrosesan. Ya, diprosesnya gimana? Ya harus dijadikan ke digital dulu pakai ADC. Dari pakai ADC, dia maunya gimana nih? Hanya mau itu doang. Biasanya kan kalau mau udah pakai ADC, nilai angka sudah keluar kan. Nah, bisa diproses. Nah, karena biasanya kalau mau ke display digital sudah bentuk angka, orang berpikir kan sayang banget ya kalau nggak diproses untuk menghilangkan noise dan segala macam. Biasanya sudah pakai itu. Nah, kalau laboratory recorder ini sih saya nggak tahu sekarang masih dipakai nggak ya. Ini recorder ini kan mungkin diarahkannya nggak ke situ kali ya, memori, udah chip memori kali ya. Iya, ke memori Pak. Segala macam ya. Tapi kan kalau zaman dulu kan recorder kertas nih. Ya. Nah, kalau video display unit tergantung nih. Kalau
Kalau sekarang sudah pakai LCD semua gitu ya. Kalau zaman dulu adalah menggunakan CRT gitu ya. Zaman dulu CRT yang bercolor gitu ya. Zaman dulu lagi hanya menggunakan CRT yang on off. Nah, pada dasarnya sebenarnya CRT itu nggak ada yang color ya, adanya on kok on off saya ngomong sama black apa ya? Gray apa namanya? Hitam putih apa namanya apa? Black white. Bukan grayscale. Grayscale. Ya. Jadi saya ngomong itu. Nah, sebenarnya semua alat detektor cahaya itu nggak ada yang bisa membedakan warna, nggak ada. Ya, misalnya kita sekarang punya kamera nih di HP kamu. Gimana sih prinsipnya si HP itu bisa mengambil gambar berwarna? Dari spektrum cahayanya, Pak. Iya. Bagaimana proses di sensornya gitu? Karena sensor cahaya yang dipakai kan kita bilang ada yang bilang CMOS, ada yang BSI, ada segala macam. Semuanya kan itu sistem kerjanya ada sistem kerja MOSFET. Untuk menyebabkan terjadi jebakan elektron karena ada cahaya gitu ya. Nah, elektron itu kan yang dideteksi itu level energi semua. Jadi sifatnya adalah sama-sama grayscale sebenarnya. Yang membedakan adalah apa? Diberikanlah filter warna, ada yang mau pakai warna RGB, ada yang pakai tapi biasanya RGB ya. Iya. Ya. Ada CMYK juga sih. CMYK. Ya. Nah, diberi di detektornya dipakailah 3 detektor yang memiliki filter warna RGB. Sehingga yang diambil dari gambar muka kita adalah persentase cahaya merah, merah, hijau, RGB, hijau dan biru gitu kan. Jadi si sensor sendiri melihatnya terang gelap. Tapi ketika difilter oleh warna merah, berarti hanya warna merah yang masuk. Ketika difilter warna biru, hanya warna biru yang masuk. Nah, akhirnya sama si sensor ini dianggap, oh dia ini grayscale untuk merah, grayscale untuk biru, grayscale untuk hijau. Nah, angka-angka grayscale tersebut yang disimpan. Nah, ketika di layar, kalau layar zaman dulu yang bentuk CRT gitu ya, zaman dulu sekali, belum bisa tuh memainkan energi elektron menabrak permukaan layar tabung tuh ya, zaman dulu ya. Kan itu kan dikasih bahan putih-putih itu kan bahan fluorescence. Ya. Jadi ketika dia ditembak, ada energi menyebabkan terjadinya eksitasi elektron, terus eksitasi balik lagi, menimbulkanlah gelombang yang memiliki energi frekuensi sesuai dengan perbedaan lompatnya dia ke kulit gitu ya. Nah, berapa banyaknya tergantung dari arusnya kan. Nah, arusnya itu dilihat dari mana? Dari nilai grayscale dari RGB tersebut. Sehingga satu titik tersebut RGB-nya berapa? Berapa grayscale yang dapat? Diaturlah energi elektronnya ke arah di situ sehingga bukan zaman dulu sih, tahun-tahun berapa ya yang masih pakai tabung? 2000 masih pakai ya. 2000 masih pakai kan? Itu bisa lah jadi cahaya yang cahaya yang berwarna gitu ya. Kita bisa lihat film berwarna segala macam. Ya. Nah, ketika masuk ke LCD, prinsipnya beda lagi. Nah, prinsip RGB-nya sama, cuman prinsip mengolahnya yang berbeda gitu ya. Kalau LCD namanya liquid crystal display, ya memang ada liquid crystal di setiap titiknya. Liquid crystalnya gimana? Ya 3 titik juga sama dengan TV zaman dulu. Tapi dia bukannya elektron yang menembak, tapi medan listrik yang diberikan ke setiap titik kristal tersebut.
Nah, dengan beri medan listrik sehingga terjadilah kristal titik warna merah, warna hijau, warna biru. RGB. Iya benar ya? Iya benar. RGB, Pak. Nah, titik itulah di kristal tersebut. Jadi ini bentuknya apa? Ada suatu tempat kristal yang ada kotak-kotaknya gitu. Nah, di setiap itu nanti diberi medan listrik yang berbeda-beda tergantung dari intensitas warna merah intensitas RGB tersebut, dari nilai grayscale RGB tersebut. Sehingga hasilnya pada dasarnya mirip aja kejadiannya dengan TV tabung, tapi cara pemrosesannya yang berbeda. Gitu. Oke. Jadinya kalau sudah sampai video display unit, ini sudah pasti ada pemrosesannya, nggak mungkin enggak gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kalau laboratory recorder ini bisa nggak diproses secara matematik, kita hanya dari sinyal kondisioner bisa, karena zaman dulu kan zaman saya tahun berapa ya, ada plotter yang pakai tegangan XY kan. Jadi kalau saya tegangan ini si pen plotternya bergerak sekian, nambahin sedikit sehingga kita bisa gambar-gambar dengan memberikan sinyal tegangan listrik gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya intelligent analytical instrument. Ya, ini biasanya udah pakai udah yang tadi ngomong, pakai mikroprosesor buat ngolah datanya, Pak. Ya. Jadi sudah dibuat, karena kan zaman dulu kan teknologinya kan belum bisa membuat mikroprosesor dalam skala kecil. Kalau sekarang mikroprosesor udah skalanya kecil sekali gitu ya. Sehingga bisa tuh dibuat suatu instrumentasi dalam ukuran mikro. Ya, dengan demikian semuanya jadi udah hebat banget. Ini juga kamu juga nggak menyebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan instrumentasi. Kan ada mesti kecil, mesti kuat, sisi ekonominya mesti mendukung, segala macam nggak disebutin tuh kamu. Iya enggak, Pak. Ya ini mah ya ini Mas bilang semuain aja kita bahas gitu ya. Ya, ini apa coba? Ini PC based, cuma pakai PC aja, Pak. Pada dasarnya sih sama aja dengan aja ya. Chip ya. Sama aja. Cuman kalau ada PC ini karena dia sudah besar, maka tampilannya bisa menjadi lebih banyak. Kalau yang instrumentasi on chip itu skalanya hanya data yang dikirim gitu ya. Oke. Ini MEMS in analytical instrument. MEMS itu MEMS itu apa tuh? Sebut baca tuh. Micro Electromechanical System. Jadi dia benar-benar mekanik loh, benar-benar. Jadi untuk menekannya, untuk pairnya, untuk apanya itu memang dibuat struktur mekanik yang sangat kecil gitu ya. Makanya di sini banyak pemanfaatan ISO tuh kan PJT itu. PJT itu adalah singkatan dari apa ya? PB apa ya? Zirconium titanat, P-nya apa ya? Aduh saya lupa P-nya. Pokoknya Z itu zirconium titanat T-nya. Jadi sejenis bukan kan ada barium titanat gitu ya. Nah, ini bukannya barium, yang P apa ya? Saya lupa nama P-nya. Tapi itu zirconium. Jadi itu dia adalah bahan piezoelektrik. Nah, digennya buat apa tuh? Jadi itu ada apa tuh? Ada pump chamber. Nah, pump chamber itu kalau si PJT-nya diberi medan listrik kan nekan tuh. Jadi dibilanglah ruang pump, ruang pompa. Nah, ada diafragma, pemompanya siapa sih PJT tersebut? Nah, sebelahnya B itu apa tuh? Gambar apa tuh? Microgear. Yang ini microgear tuh ya. Itu dia ngelihatnya tuh udah pakai kaca mikroskop tuh ya. Jangan nanya sama saya gimana cara buatnya, Pak. Jangan nanya, saya nggak tahu. Ngelihat alatnya belum pernah saya itu. Ya. Kalau MEMS kalau saya pakai, MEMS pernah saya pakai ya. Cuman jangan nanya cara buatnya gimana, jangan ya. Saya cuma bisa diam. Kalau MEMS tuh masih baik dipakai nggak sih, Pak? Banyak lah. Banyak ya? Banyak. Itu kan teknologi baru juga, MEMS. Ya. Ini kalau yang disebut pengukuran in vivo, maksudnya pengukurannya di
Nah ini yang saya pengen tanyain Pak, ini Vivo tuh apa Pak? Saya nggak tahu, makanya saya merahin. Ada in vivo, ada in vitro. Iya, in vitro. Vitro. Nah, kalau in vitro maksudnya pengukurannya di luar tubuh manusia, di luar benda hidup. Sebenarnya kan vivo itu kan dari apa namanya? Apa ya? Telur ya, vivo ya. Enggak ovo ya, bukan. Vivo itu dalam makhluk hidup. Jadi kalau misalnya pengukuran in vivo, maksudnya pengukurannya ada di dalam makhluk hidup. Kalau in vitro di luar makhluk hidup. Kalau nggak salah di situ diterangin kalau bukan di situ, saya baca ya. Vitro itu artinya dalam gelas. Kalau vivo dalam benda hidup. Ngerti nggak pengukuran benda hidup kayak apa nih? Pernah tahu nggak? Pernah kebayang nggak? Benda hidup. Ya. Darah Pak, darah. Ya kan sekarang paling gampang aja lah. Apa namanya? Kardio apa namanya? Alat kamera yang dimasukin ke dalam itu. Ginjal tuh untuk lihat. Itu kan mengukur kan? Apa namanya? Aku saya lupa ya namanya. Pokoknya kamera kan banyak, atau orang mau masang ring misalnya. Kan mesti ada kameranya tuh, ngarahin ringnya. Di jantung, di jantung misalnya. Memang kalau orang masang ring di jantung harus dibelah jantungnya, enggak kan? Jadi ada ring itu, ada balon gitu ya, dikasih balon, terus dibuka, masukin ringnya, baru tutup lagi. Nah itu kan pengukuran semua. Nah itu disebut in vivo dalam tubuh manusia. Dia kan pakai kameranya kecil sekali kan masuk ke dalam. Apa sih namanya kameranya ya? Saya lupa mendadak ya. Pokoknya kalau ada nama saya tahu itu pasti dalam apa? Namanya. Pokoknya ada kamera kecil gitu. Di pembuluh darahnya dibuka gitu, masuk ke dalam tuh. Jadi sebenarnya bisa ngelihat tuh di mana apa namanya kalau misalnya ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah bisa dilihat tuh. Aduh, namanya saya lupa sekali ya. Bukan vaskuler, apa ya? Gak tahu lah namanya saya lupa. Tapi maksudnya in vivo dalam dunia hidup gitu ya. Kalau in vitro di luar. Oke, terusin. Nah, ini mikrofluid Pak. Nah mikrofluid juga saya nggak ngerti Pak. Yang ini. Mikrofluid itu apa? Yang menghasilkan pergerakan fluid skala mikro itu gambar yang tadi di atas sebelum dicoba lihat. Yang kiri itu kan mikrofluid. Yang ini Pak. Ya mikropump. Oh. Kan cuma bayangin, di situ kan buat ruangan tuh. Sekarang kalau misalnya si PJT-nya saya beri medan listrik, dia menekan, akibatnya apa? Cairan di dalam pump chambernya kemana? Keluar kan? Iya keluar. Nah, sekarang itu lihat lambang gambarnya, ada inlet sama outlet. Inlet. Itu kan kayak pompa air di rumah. Oh. Klep, itu klep jangan tuh. Berarti yang kiri itu buat kalau lagi ketekan, udah cairan masuk ke sana. Kalau ditekan, keluar ke outlet kan. Nah karena dia pakai skalanya mikro, jadi ini mikropump disebut. Skalanya dalam skala mikrometer ini. Nah yang ini alirannya, jadi namanya apa? Ya mikrofluid. Oh iya. Jadi coba lihat gambar sebelumnya yang tadi abis ini. Nah itu kan ada tempat keluarannya tuh. Single pressure source. Ada buat flow control. Nah itu kan yang gambar atas sama gambar bawah mesti jadi satu. Jadi lihat multi brand fluidic network. Jadi dalamnya itu ada cabang-cabang fluida. Cabang-cabang aliran cair, aliran fluida. Prinsip kerjanya adalah seperti gambar yang tadi sebelumnya. Oh iya. Tapi jangan nanya saya, Pak udah pernah pakai? Belum. Berarti kalau yang mikrofluid itu sama MEMS bisa jadi satu gitu Pak? Ya bisa lah.
Oh, oke. Kan memang apa singkatannya mikro Elektromechanical. electromechanical system. Iya. Jadi yang namanya sudah mikro, terus ada mechanical-nya yang dipengaruhi sama elektro, ya mem. Makanya si mikro pump tadi adalah disebut sebagai mem. Kan dia memang mem, kalau coba kamu bayangin. Yang gambar tadi, ini mem bukan? Ukurannya Ya, mikro. Mas. Ini mem kan yang gambar pump. Ya. Kenapa mem? Dia ukurannya mikro, ya. Untuk menekannya pakai elektro, iya. Sifatnya apa? Mechanical system kan? Iya benar. Oh, iya. Terus apa tuh yang berikutnya tuh dia pakai mem sebagai mikrosensor tuh yang itu. Yang gambar sesudah itu. Jadi ada mem yang digunakan sebagai akselerometer. Gimana tuh prinsip akselerometer? Ya ada material di tengah-tengah dipegang oleh seperti geopod gitu, dipegang oleh per. Jadi akibatnya kalau ke kiri, ke kanan segala macam berubah-ubah tuh semuanya. Jadi akselerometer pakai mem. Kenapa? Kenapa pakai mem? Ya mem kan tadi mikro elektro mechanical system. Mechanical. Jadi mem itu nama yang besar ya. Suatu nama yang besar. Jadi suatu sistem dalam skala kecil, skala mikro yang menggunakan listrik atau menghasilkan listrik. Gitu. Elektro kan bisa menghasilkan atau menggunakan ya. Tapi dia itu adalah sistem mekanik. Ya, salah satu diantaranya pemakaian tadi sebagai mikro pump atau kalau mikro pump berarti dia benar-benar sebagai aktuator. Tapi kalau sebagai sensornya dia sebagai pengukur gravitasi. Caranya gimana? Dia pakai 4 per misalnya 4 pegas massa di tengah-tengah. Nah kalau bergeser akibatnya apa? Massa tersebut akan turun atau naik atau kemana segala macam kan? Nah, kalau massa tersebut menyatakan dia mempengaruhi kapasitansi permukaan yang 4 itu, ya berarti ketahuan kan bergeraknya kemana dia si massa tersebut. Jadi massa tengah-tengah nih, misalnya ada massa tengah-tengah dipakai 4 per. Nah, kalau ditidurin, maka dia akan ke bawah massanya. Kalau ke bawah berarti menyebabkan kapasitor yang di bawah akan membesar, kapasitor yang di atas akan mengecil, kapasitor kiri kanan nggak ada perubahan. Kalau dia miring, berarti yang mana kapasitor yang mengalami perubahan. Dengan demikian, dia bisa mendeteksi apa istilahnya kalau posisi benda tuh apa sih? Ada 2 besaran kalau pitch dan satu lagi apa? Yaw. Ya, pitch. Yaw ya, pitch dan yaw. Bisa dia mendeteksi. Ya, karena kan gimana? Kenapa bisa? Ya, sekarang bayangin aja ada massa di tengah-tengah, ada per gitu ya. Itu kondisi semua sama, jadi kapasitornya semua sama. Kalau itu bergeser sedikit, berarti akibatnya apa? Si massanya akan berubah kan? Nah, kalau massanya berubah, berarti gimana? Semua kapasitor berubah kan? Iya, Pak. Ada yang besar dan mengecil. Dengan demikian, dia bisa melihat pergerakan segala macam. Nah, itu yang mem-nya dijadikan sensor. Tapi mem yang dijadikan aktuator ya mikro pump tadi. Ya, terus. Method of analisis. Apa aja nih? Banyak kalau nggak salah ini. Ini ada spektroskopi yang pertama. Spektroskopi mengukur interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik. Nah, tapi kalau biasanya orang ya ini pasti. Namanya spektroskopi kan sudah pasti adalah gelombang elektromagnetik ya. Iya. Spektrum dari kata spektrum. Tapi yang ini ya. Nah, karena ngomong dari speknya sebenarnya asal kata dari potongan dari spektrum gitu ya. Nah, spektrumnya bagaimana? Ya, kalau spektrum itu apa sih? Spektrum itu apa sih? Sumbu X-nya adalah biasanya kan frekuensi kan atau panjang gelombang kan. Sumbu Y-nya adalah intensitasnya kan. Nah, spektroskopi pasti akan membuat suatu sistem pengukuran cahaya ke arah
panjang gelombang atau frekuensi dan intensitas. Ya, yang namanya semua spektroskop masih begitu kan. Nah, terus yang kedua apa? Kalau spektrum ultraviolet itu hanya sumbernya doang, beda-beda kan? Iya ya Pak. Contohnya ini. Ya inframerah, apa segala macam lah. Ya. Tapi semuanya pasti akan bermain dengan sumbu panjang gelombang atau frekuensi dan intensitas yang Y-nya. Ya, karena apa? Karena di situ ada kata speknya dari spektrumnya. Oke. Lanjut Terus? ke mass spektrometri. Nah, sama lagi. Tapi kalau ini adalah spektrometri di sini, masnya nih bukannya spektrum ya, tapi massa jenis materialnya. Jadi kan kalau mass spektrometer ini dia melihat kalau benda yang massa jenisnya lebih berat, maka dia akan jatuh lebih dulu dibandingkan massa yang lebih ringan. Dengan demikian nanti akan terjadilah pola spektrum massa. Tapi kalau spektrum gelombang EM dia melihatnya dari sumbu X-nya adalah panjang gelombang atau frekuensi. Tapi kalau spektrum massa ini adalah massa jenisnya si massa tersebut. Jadi massa dihancurkan, dihaluskan, terus dilewatkan, diberikan supaya dia terjadi endapan. Nah, yang semakin rho-nya semakin besar, dia terendap semakin dekat. Tapi kalau rho-nya paling kecil, dia akan paling jauh. Jadilah spektrometer massa. Ya, terus? Kristalografi. Tadi apa yang tadi itu? Sebelumnya. Nih, magnetic sector, ada quadruple mass analyzer. Nah, saya ini belum pernah baca nih, belum pernah ya. Tahu pun juga belum. Ya. Quadruple ion trap juga hanya tahu teori doang, nggak pernah lihat bendanya. Apalagi yang bawah. Saya tobat lah. Cyclot. Cyclotron banget. Belum pernah lihat. Tapi teori mah bisa ya, ngerti ya. Cuma maksudnya, kalau pernah nyoba Pak, aduh, nggak deh. Kalau ini kayaknya saya belum pernah nyoba. Ya, oke, terus? Ini kristalografi. Nah, kristalografi yang tadi saya sebut pertama awal yang untuk struktur. Ya. Iya Pak. Ini separasi teknik proses pemisahan campuran. Banyak banget. Ada kromatografi, berarti biasanya ini dari krom itu dari arti warna ya. Pemisahan digunakan mengurangi kompleksitas campuran material, kromatografi. Ada elektroforesis apa? Pakai medan listrik, pakai tegangan, terjadi yang mana molekul itu bergerak tuh dengan ini. Yang bermuatan bergerak Pak. Iya. Ya. Ini kalau di fisika banyak yang pakai ini elektroforesis ya untuk reaksi untuk sintesa material ya. Terus elektrochemical analysis. Ya ini mah yang pH dan segala macam yang bertegangan kimia ya. Iya. Terus ini ada lab thermal, ada hybrid, mikroskopi sama lab on chip. Ya, yang MEM itu larinya adalah lab on chip. Ya, karena bisa kecil sekali dia kan. Ya. Kalau hybrid teknik ini apa nih? Teknik gabungan antara kromatografi dan spektrum. Ini mah yang penggabungan kromatografi yang dari warna-warni dengan spektrometer ya. Nah, mikroskopi ini adalah visual dengan molekul, jadi dia biasanya pakai elektron ya, SEM segala macam gitu. Atau kalau visualisasinya levelnya masih level dalam angka pembesaran cahaya tampak ya pakai mikroskop. Tapi kalau nggak salah cahaya tampak itu pembesarannya hanya bisa sampai 2000 atau berapa ya. Jadi masih bisa pakai lensa dan segala macam cahaya tampak. Tapi kalau mau sampai yang sudah 100.000 itu harus pakai elektron. Sebenarnya sih pertanyaannya kenapa pakai elektron? Ya elektronnya karena sifat dualismenya partikel yang bergerak cepat, jadi dualisme. Sehingga kita tinggal mengatur kan kalau kita ingin
menjadi panjang gelombang sekian, maka energinya kita mesti tinggikan. Nah, terus apa sih syarat panjang gelombang terhadap pembesaran? Ya, kalau kita ingin mendapatkan cahaya dari pantulan atau dari terawasan gitu ya, maka kita si cahaya tersebut harus lebih kecil daripada si molekulnya kan. Nah, kalau cahaya tampak kan besarannya berapa? Cahaya tampak paling rendah 4000 Armstrong kali ya. Atau 400 nano. Sedangkan kalau udah skala yang mau kecil-kecil, nggak bisa dia tembus atau melewati. Jadi malah si cahaya itu nggak bisa menampilkan benda itu bendanya. Ya kenapa? Karena bendanya jauh lebih kecil daripada panjang gelombangnya gitu kan. Makanya ketika mau mikroskop yang dengan gain yang sangat besar, ya harus menggunakan cahaya yang atau gelombang yang amplitudenya jauh lebih kecil. Nah, amplitude yang bisa diubah-ubah dengan seenaknya adalah dualisme dari elektron. Kita bisa mengatur energi elektron kan dengan mudahnya dengan memberikan beda potensial. Tapi kalau kita ingin membuat panjang gelombang yang sesuai dengan yang kita inginkan secara elektromagnetik, secara misalnya secara eksitasi atom susah sekali kan, nggak bisa kontinu. Kalau elektron bisa kontinu. Makanya ketika mau sebagai mikroskopi skala molekul yang kecil, akhirnya digunakanlah elektron sebagai sumber cahayanya, sebagai sumber yang bisa menginformasikan permukaan dari suatu benda yang sangat kecil gitu. Apa lagi? Performance recruitment yang dibutuhkan. Ini nggak usah ya, Pak? Nggak apa-apa deh, nggak perlu. Tinggal baca aja kalau ini, Pak. Sistem demokrat itu dari pengendalian sejumlah variabel udah pasti, gitu kan, hanya dibaca aja. Ya udah mah biasa ini Pak ya. Gak ada apa-apa. Type of error. Nah, type of error ini ada error tuh ya, ada yang bisa dikurangi. Ada error yang ada error yang kita bisa kurangi dengan teknik. Ada error yang nggak bisa. Misalnya kalau error karena temperatur, kita nggak akan bisa mengapa-apain dia. Kenapa? Karena besarannya semuanya random, nggak ada besaran tetapnya. Tapi kalau error yang bukan dari thermal, misalnya error karena kesengajaan, karena sifat lain lah ya, bisa ditanggulangi. Tapi kalau yang nggak bisa ditanggulangi adalah error karena temperatur. Karena gerakan segala macam menjadi sangat universal, sangat besar, jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau random error sudah pasti selalu ada setiap pada pengukuran sudah pasti, kecuali kamu merasa diri kamu Tuhan, bener nggak ada error. Terus satu lagi adalah kalau si Heisenberg nggak mengeluarkan teori, mungkin random error nggak ada gitu ya. Jelas-jelas si Heisenberg sudah menyatakan pasti ada error gitu ya. Ada error. Dapat diminimal dengan teknik filtering. Ya kalau dia errornya error karena gangguan dari sesuatu yang terkontrol. Misalnya gangguan dari PLN, jelas kan 50 Hz pakai filter. Ya. Gangguan dari apa yang kita tahu sumbernya dan sumber tersebut bukan sumber yang random. Bukan sumber yang nggak jelas karakteristiknya. Ya kayak temperatur itu kan, kalau temperatur gimana coba bayangin? Temperatur naik. Karena temperatur naik, getaran elektron berubah. Berantakan semua, nggak ada aturannya. Yang nggak bisa diapa-apain udah. Tapi kalau misalnya yang dikarenakan sistem lain, pasti kan ada ini kan, ada range-nya kan, ada ukuran-ukurannya. Dengan demikian bisa ditanggulangi. Ya, apalagi? Ini systematic error dari kalibrasi instrumennya, Pak. Nah, kalau systematic error ini kesalahan prosedural ya. Jadi gini, kalau error kamu melihat gimana ya saya ngomong sistematik ya. Errornya teratur gitu ya. Errornya teratur. Itu orang menganggap, wah ini systematic error nih pasti.
Tapi kalau errornya nggak teratur, nggak jelas, nah dia bukan systematic error. Nah, kalau systematic error dari apa? Dari kesalahan. Kayak apa namanya, kalau zaman kamu masih praktikum di S1 gitu kan, kita kalau di lab kan ada dibilang kesalahan literatur sama kesalahan relatif. Iya. Kalau kesalahan literatur, dilihat kesalahan relatif dulu kan. Kalau kesalahan relatifnya kecil, tapi kesalahan relatifnya besar, berarti yang salah adalah sistem praktikumnya. Tapi kesalahan literatur besar, karena relatif yang besar, berarti yang salah praktikannya yang melakukan kesalahan. Gitu. Maka disebut systematic error nih, kalau di zaman dulu yang kita sebut sebagai kesalahan relatif. Jadi kenapa sih waktu zaman dulu, kalau misalnya yang masuk fisika ya, praktikum tuh pasti ditanya kesalahan literatur sama kesalahan relatif gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah kesalahan relatif masih kecil. Karena kesalahan relatif itu adalah kesalahan yang terjadi karena lalai atau salah dalam prosedur praktikum. Tapi kan kalau ini kan bukannya praktikum kan, dianggap kan membuat instrumentasi. Jadinya secara prosedural atau secara aturan dalam mengukur sesuatu. Ya, oke. Apa lagi? Bias error, merepresentasikan systematic error. Ya, Karena ya sama ada juga. kerusakan. Ini adalah systematic error juga. Karena kan bias error kan salah si pendesain memberikan sinyal bias kan membuat suatu sistem yang tadinya mati menjadi mulai hidup gitu kan. Kan gini, sensor kenapa harus dibias sih? Dibias maksudnya diberi energi, diberi sinyal awal gitu ya. Supaya si sensor tersebut respon untuk semua daerah kan. Kan bisa jadi misalnya kamu ingin memanfaatkan massa untuk sebagai sensor pergerakan misalnya gitu. Berarti kan dibuat countermesh dari massa tersebut supaya ketika ada gaya sedikit aja, dia sudah merespon kan. Tapi kalau misalnya massa nggak diberi apa-apa, nunggu dulu kan melewati gesekan statisnya kan, baru dia mulai merespon. Nah, kenapa dibutuhkan pembiasan? Ya supaya semua sensor bisa merespon skala sekecil apapun dia bisa merespon. Jadi menghilangkan dead zone daripada suatu sistem. Tapi kalau biasnya error, ya kacau lah semua. Ya, ini kan bias error, bias yang mempresentasikan systematic error. Bagian sebenarnya bukan sistem, bagian dari systematic error dalam suatu pengukuran. Muncul karena ada kerusakan pada instrumen. Ya, kalau kerusakan kan bukan bias error lagi ya. Critical error, Pak. Ya, orang rusak ya udah bukan bias lagi lah. Kalau bias kan asumsinya semuanya bagus, tapi ada error karena waktu pembiasannya tidak baik, sehingga bisa jadi dia meresponnya lebih lambat, bisa jadi kebablasan gitu kan. Misalnya kayak tadi lah, kayak benda misalnya, benda mau dijadikan sensor gerak gitu misalnya, asumsi walaupun bisa aturnya urusannya masa bodoh ya. Nah, berarti kita mesti membuat benda tersebut dalam kondisi kritis kan, dalam arti kondisi mana dia sudah diambang pergerakan gitu kan. Jadi dengan memberikan gaya sekecil apapun dia akan bergerak. Itu menyebabkan sensitivitas sensor menjadi tinggi kan. Ya. Tapi kalau misalnya pembiasannya semaunya aja, baru 1/4 dari energi statiknya dia diem, berarti apa? Dead zone besar, berarti kesalahan jadi jelek, tidak sensitif. Terus kalau memberikan biasnya melampaui batas, sudah bergerak duluan kan? Ya, jadi timbul error lagi. Ya, apa lagi? Cross error. Ini dibuat total ya. Analisis. Ya, semua ini mah. Terus hysteresis error. Ini yang di sistem pengukuran nih, di instrumen kan tujuannya karena dia membahas-bahas ini berarti ada hysteresis error. Ini adalah kondisi yang sangat natural terjadi gitu ya.
Tapi memang dalam pengukuran nggak boleh terjadi sebenarnya. Karena kan kalau mengukur naik dan ketika dia mengukur naik dan turun harus melewati jalur yang sama. Jangan enggak. Ini kan dia melewati jalur yang berbeda nih. Iya. Naik melalui jalur atas, turun lewat jalur bawah. Akibatnya kalau ditarik garis ke arah pressure gitu ya, akan mendapatkan dua tegangan kan? Ngaco dong dua tegangan. Nah, nggak jadi masalah selama di sistem kamu berikan sebagai error bar. Nanti error bar. Jadi kalau misalnya nih ya, sekarang asumsilah pengukurannya di 5 PSI misalnya. Tarik ke atas berarti ada dua tegangan tuh, berapa kira-kira tuh? Berapa nih? 1, sekian. Ya, sama 2, sekian Sama kan? 2, sekian ya. Nah, berarti ada error berapa tuh? Anggaplah 1 gitu ya. 1 ya. Nah, itu disebut error bar kan? Nah, yang kamu ambil pengukurannya di mana? Tengah-tengahnya itu misalnya 1. Berarti setengahnya di tengah-tengah itu kamu tentukan sebagai yang terukur kan? Berarti di sini Pak, daerah sini. Ya, situ kan. Oh, Itu kan kalau di rata-rata kan akan dapat garis baru tuh, garis rata tengah-tengahnya kan? Iya Pak. Kalau di rata-rata. Nah, jadi sistem pengukurannya adalah si garis tengah-tengah itu ditambah error plus minus setengah error bar. Nah, kalau sensor yang memiliki histeris besar ya nggak bakal dipakai. Sensor harus memiliki histeris yang sangat kecil. Apakah ada sensor yang nggak ada histeris? Kalau saya bayangin sih nggak ada ya, pasti ada. Semuanya pasti akan melakukan pergerakan yang naik dan turun pasti nggak sama. Tetapi kalau error barnya itu bisa kita anggap tidak bermasalah, ya nggak ada masalah. Ya, apalagi coba? Ini repeatability. Nah, ini kan sudah dijelasin ya belum? Kalau ngukurnya ulang. Yang ulang, apa namanya nih? Presisi sebenarnya. Ya kan, repeatability kan diulang-ulang, terjadi pergeseran. Nah, kalau yang begitu, instrumentasi jelek kan. Makanya tadi itu yang ini dimasukin, yang awal enggak bagaimana sih? Biar jelasin di sini Pak. Jadi awal dulu diomong. Terus ini expertkan ya. Iya, signal to noise ratio. Satu aja bisa decibel ya. Nah, ini enggak. Terus instrumen kalibrasi teknik kalibrasi instrumen. Ya. Ya, pertanyaan adalah kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi menyesuaikan alatnya, Pak? Enggak. Kalibrasi itu adalah membandingkan alat yang mau dikalibrasi dengan alat yang sama, yang maksudnya pengukuran yang sama, tapi yang memiliki akurasi, presisi, apalagi yang lebih baik. Gitu mengkalibrasi. Jadi kalau mengkalibrasi itu alatnya mesti sama, dalam alat sama yang diukur sama gitu ya. Tapi yang satu memiliki level ke presisi, akurasi, responsibility, repeatability yang jauh lebih tinggi dari alat yang mau dikalibrasi. Jadi jangan kamu kalibrasi dengan alat yang lebih jelek, lebih parah kan. Ya. Nah, nanti akhirnya pakai statistik kan di ini kan. Karena pasti kan nggak mungkin satu alat tuh sama Google, nggak mungkin gitu ya. Pasti akan terjadi random. Tapi randomnya dalam suatu area tertentu gitu kan. Nah, disitulah dibutuhkan statistik. Oh iya. Terus? Dar addition method. Ini mah membagi sampel. Ini kimia semua, Pak. Kimia ya. Banyak. Bukan. Ini teknik pengukuran. Di tulisannya dia sampel, Pak. Sampel larutan gitu, Pak. Iya. Kan begini. Kalau kamu mau mengukur sesuatu dalam suatu cairan gitu ya, atau apalah gitu ya, kamu kan mesti punya dong cairan yang tanpa gangguan. Iya.
disebut sebagai cairan referensi. Makanya dibagi dua. Iya. Demikian juga kalau misalnya kamu mau mengukur pakai cahaya ini pun mesti dibagi dua. Nah, cahaya dibagi dua bagaimana? Apakah harus dua sumber? Nggak boleh. Kenapa? Kalau dari dua sumber, karakteristik sumbernya berbeda. Jadi dipakai apa? Sumbernya harus sama, tapi dibagi dua. Nah, nanti dikenallah dengan alat chopper namanya, yang membagi kedua cahaya tersebut. Tujuannya adalah jangan memasuki besaran lain yang menyebabkan error, gitu kan. Nah, dengan memasukkan benda yang sama segala macam, semuanya sama. Jadi semuanya nggak usah dipikirin lagi kan. Yang dipikirin hanya perubahannya yang terjadi, yang kita tahu terjadi di sistem tersebut, gitu kan. Makanya kenapa bagi sampel? Ya satu sebagai referensinya. Menambahkan sampel yang sudah diketahui ke dalam suatu porsi sampel yang belum diketahui, ya sebagai hanya pembanding aja kan. Iya Pak. Terus apa lagi? Method of internal standard ini saya juga nggak ngerti Pak. Internal standard? Apa tuh? Ada ANA, ada ini ya. Ini apa nih? Ini secara statistik sih ya. Dia hasilnya apa nih? Saya belum sempat kebaca ini kan udah yang terakhir sekali kan yang terakhir. Yang udah paling terakhir ini. Paling terakhir kan ini saya belum sempat baca. Tapi sih ini sebenarnya kan kalau apa namanya pada dasarnya si alat ukur itu nggak ada yang linear kan. Nah tapi ini kan dia begini unknown B, unknown C gitu ya. Ini adalah metode apa namanya ekstrapolasi sebenarnya. Tapi kalau metode ekstrapolasi seperti begini, yang kamu harus yakini adalah persamaan fungsi transfer daripada sistem pengukurannya memang memperbolehkan ekstrapolasi. Jadi segini, misalnya kamu misalnya pakai platina gitu ya, di mana daerah linearnya sampai 500 asumsi gitu ya. Tapi yang kamu kalibrasi cuma sampai 300. Akibatnya boleh nggak saya bisa mengekstrapolasi? Narik garis gitu ya Pak? Iya, ya boleh aja, tapi ada standar errornya kan? Karena kan yang kamu buat, yang kamu asumsikan dia linear, sebenarnya di alam ini kan nggak ada yang linear, seperti itu. Tapi ini setelah saya belum baca. Tapi kalau ngelihat saya lihat dari gambarnya sih dia maunya ke arah sana ya. Jadi dia yang punya besaran kalibrasi di bawah, tapi pengen ke atas. Ya, yang nggak ada standarnya. Nah, hal ini masih diperbolehkan kalau respon daripada yang mau dikalibrasi ini diyakini linear. Tapi kalau misalnya nggak ada yang meyakini dia linear, ya nggak bisa. Lebih kacau lagi. Ya, apalagi? Udah habis. Habis. Wah, pas mau 2 jam. Enggak nih, masih ada lagi sebenarnya Pak. Apa? Ini thermoanalytical method. Ada 3 bab lagi. Enggak, 3 bab bukannya kamu kan? Saya Pak. Loh, kamu bukan bab 1 doang? Bab 1, bab 20, 22, sama 23 Pak. Enggak, yang itu buat yang akan datang. Oh, itu buat akan datang? Iya. Oh, ini buat akan datang berarti Pak? Iya. Kan dikasih kolom yang berbeda. Oh, kirain tadi 1. Gimana ini Ya udah buat minggu depan berarti Pak? Enggak. Minggu ke berapa tuh? Minggu ke 8, 9 berarti? 9. Iya, minggu ke 9. Itu lain lagi. Saya kosongin kan bab bukunya udah habis tuh.
sampai yang di berapa sih minggu berapa udah habis. Nah, saya mau coba masukin yang tadi yang saya aktuator sama itu. Oh. Kalau dilihat sih kayaknya nggak bakal sempet. Orang ada lebaran, ada libur. Udah dibikin lagi, Pak. Enggak, kalau sampai situ sempet dong, itu kan cuma 11. Tapi maksud saya, kalau saya mau majukan ke yang apa namanya, mau nambahin buku baru, saya bilang nanti aja lah. Saya pikir pasti ada macam-macam. Ya, minimal kamu ujian 2, itu udah 11 kan ya, tambah 2 udah 13. Kita dua pertama udah terbuang kan tuh, udah 15. Saya pikir udah nanti aja. Ya ini kalau ini buat berikutnya. Oh, itu buat berikutnya. Iya, bukan buat berikutnya minggu besok, bukan buat berikutnya. Setelah menjalankan yang bab 2, bab 3, terus baru kamu lagi tuh yang ke 10. Kirain terus, Pak. Enggak, lompat jauh amat dari. Udah sampai 100 slide ini, Pak. Hah? Udah sampai 100 slide saya, Pak. Udah simpen aja. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Serius? Ya memang sih musisi kan tinggal baca doang gitu. Introduction doang ini, Pak. Apa? Introduction doang. Ya, sebenarnya sih kalau kamu mau terangin panjang lebar mah bisa aja. Orang kamu hilang-hilangin. Satu doang. Apaan? Banyak. Yang pertama, yang penentuan untuk instrumentasi mesti ngelihat dari apa aja. Dilihat dari besar kecilnya benda segala macam. Kamu nggak ada nggak masukin. Iya, saya kira tuh sampai yang 22-3, Pak. Makanya saya skip itu. Oke ya. Kalau nggak ada, kita sampai sini dulu. Udah 2 jam. Kita mestinya berapa? 2,5 jam ya? Kamu